Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Alia dengan NIM A321240881 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Hukum Pidana dengan materi sifat dapat dihukum dan dasar penindakan pidana. Materi ini adalah salah satu pilar utama dalam hukum pidana material. Intinya adalah untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang harus dipenuhi serangkaian syarat, dan jika salah satu syarat tersebut gugur karena adanya keadaan tertentu, maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Inilah yang disebut dasar penindakan pidana. Baik, bagian A, yaitu sifat dapat dihukum. Sifat dapat dihukum merujuk pada pemenuhan semua unsur agar suatu perbuatan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya dan dijatuhi sanksi pidana. Secara umum, doktrin hukum pidana mengajukan beberapa unsur utama dari tindak pidana yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama, perbuatan melawan hukum, yang dimana perbuatan yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum. Ini terbagi menjadi dua aspek: melawan hukum formil. Perbuatan itu melanggar larangan yang tercantum secara tertulis dalam undang-undang. Selanjutnya, melawan hukum material. Perbuatan itu bertentangan dengan rasa keadilan atau norma sosial yang hidup dalam masyarakat, meskipun mungkin tidak secara eksplisit dilarang dalam undang-undang. Walaupun Indonesia, pandangan dominan cenderung pada melawan hukum formil. Dan yang kedua, adanya kesalahan, yang dimana kesalahan adalah syarat subjektif yang terletak pada diri si pelaku yang menunjukkan adanya hubungan psikis antara perbuatan dengan pelakunya. Kesalahan ini terwujud dalam bentuk kesengajaan, yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Kealpaan, yaitu pelaku tidak menghendaki akibatnya, tetapi karena kurang hati-hati atau lalai, akibat itu timbul. Dan yang ketiga, ada mampu mempertanggungjawabkan, yang dimana pelaku harus memiliki kemampuan untuk memahami nilai baik buruk, benar salah dari perbuatannya, menentukan kehendaknya berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan pemahaman tersebut. Nah, jika ketiga unsur ini terpenuhi, ada perbuatan melawan hukum dilakukan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, maka perbuatan tersebut memiliki sifat dapat dihukum. Bagian B, dasar penindakan pidana. Meskipun seseorang telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan pidana, mungkin tidak dijatuhkan jika terdapat alasan-alasan tertentu yang menghapuskan salah satu unsur dari sifat dapat dihukum. Dasar penindakan pidana ini lazim dibagi menjadi dua kategori utama: alasan pembenar dan alasan pemaaf. Yang dimana alasan pembenar, alasan ini berkaitan dengan unsur objektif tindak pidana, yaitu sifat melawan hukum. Perbuatan yang tampak melanggar undang-undang menjadi dibenarkan karena adanya keadaan tertentu. Yang dimana bela paksa, pasal 49 ayat 1 KUHP, pembelaan diri yang diperlukan proporsional dan subsidiar terhadap serangan yang seketika itu juga dan melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain. Tindakan membela diri tersebut dianggap dibenarkan karena merupakan pemenuhan hak yang sah. Dan yang kedua, menjalankan ketentuan Undang-Undang Pasal 50 KUHP. Contoh, petugas penyidik melakukan penggeledahan atau penyitaan berdasarkan surat perintah yang sah, meskipun tindakan tersebut secara umum melanggar privasi atau hak kepemilikan. Menjalankan perintah jabatan yang sah, pasal 51 ayat 1 KUHP.
seorang bawahan melaksanakan perintah dari atasan yang berwenang, dan perintah tersebut sah menurut hukum. Bawahan tidak dapat dipidana karena secara hukum perbuatannya dibenarkan. Dan yang kedua ada alasan pemaaf, dan di mana alasan ini berkaitan dengan unsur subjektif tindak pidana, yaitu kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Pelaku dimaafkan karena tidak memiliki kemampuan untuk dipersalahkan atas perbuatannya. Tidak mampu bertanggung jawab, dan di mana pasal 44 KUHP, pelaku berada dalam keadaan gangguan jiwa, sakit atau cacat psikis yang menyebabkan ia tidak mampu memahami perbuatannya atau mengendalikan kehendaknya. Dan selanjutnya ada daya paksa. Pasal 48 KUHP, daya paksa absolut, pelaku tidak berdaya sama sekali, misalnya diangkat dan dilempar sehingga merusak barang orang lain. Selanjutnya ada daya paksa relatif. Adanya pertentangan antara dua kepentingan hukum dan pelaku harus memilih untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih besar dengan mengorbankan kepentingan yang lebih kecil, misalnya melanggar rambu lalu lintas untuk membawa orang sakit kritis ke rumah sakit. Selanjutnya yang ketiga ada bela paksa melampaui batas. Pasal 49 ayat 2 KUHP. Yang keempat ada menjalankan perintah jabatan yang tidak sah. Pasal 51 ayat 2 KUHP. Selanjutnya bagian C, pembedaan dengan dasar lain. Penting untuk membedakan dasar penindakan pidana dengan beberapa konsep terkait. Dasar penghapusan atau penuntutan. Alasan yang menghapuskan hak jasa penuntut umum untuk menuntut perkara seperti nebis in idem pasal 76 KUHP, daluarsa pasal 78 KUHP, meninggalnya terdakwa pasal 77 KUHP, penyelesaian di luar proses pengadilan, misalnya pengaduan ditarik kembali dalam delik aduan. Penindaannya, dasar penindakan pidana ditetapkan oleh hakim melalui putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan. Sedangkan dasar penghapusan penuntutan ada sebelum proses pengadilan berlanjut. Selanjutnya dasar penghapusan pidana. Alasan yang menghapuskan kewenangan negara untuk melaksanakan pidana yang sudah dijatuhkan. Misalnya, grasi, amnestis, abolisi, meninggalnya terpidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau daluarsa menjalankan pidana. Kesimpulannya, yaitu proses penjatuhan pidana merupakan proses berlapis yang tidak hanya memastikan terpenuhnya unsur-unsur tindak pidana, sifat melawan hukum, tetapi juga menuntut adanya pertanggungjawaban subjektif, kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Baiklah, itulah pemaparan materi singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.